Halo sahabat jiwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang Jai di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan membahas tentang bagaimana orang tua atau guru mengenali bahwa ada anak didiknya atau ada anaknya yang sedang mengalami perundungan. Bagaimana tanda-tandanya? Silahkan simak, jangan di skip ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan tonton video-video sebelumnya terkait dengan bullying. Dampak dari bullying tidak hanya sehari atau 2 hari saja, namun dapat dibawa di sepanjang hidup korban. Kadang tidak suka kepada sesuatu atau seseorang adalah hal yang wajar. Jadi orang nggak suka itu wajar. Namun jika ketidaksukaan tersebut diekspresikan melalui perbuatan yang buruk, mengganggu atau membuat orang lain merasa terganggu, itu termasuk tindakan bullying. Jadi jika ada anak yang tidak suka dengan Anda, dengan anak Anda, itu wajar. Tetapi jika ketidaksukaannya itu diekspresikan dalam bentuk yang tidak tepat, baik secara verbal maupun secara fisik, maka ya itu merupakan tindakan bullying, apalagi itu dilakukan berulang-ulang. Bullying dapat berupa perilaku secara verbal atau diucapkan, atau juga secara fisik, baik itu pukulan, tendangan, menjambak, ya, mungkin mencakar atau mendorong, ya, yang ditujukan untuk mengganggu orang lain, tentu yang lebih lemah. Nah, bullying ini termasuk menggoda secara verbal atau memanggil dengan nama yang tidak disukai, mendorong dan memukul, bahkan penolakan atau pengucilan dari lingkungan sosial. Itu juga termasuk perilaku atau tindakan bullying. Nah, tentu orang tua atau guru harus mengenali perilaku ini jika ada di sekitar lingkungan Anda. Bentuk-bentuk dari tersebut di atas maka harus diantisipasi. Kalau ini dilakukan terlalu sering, berulang-ulang, maka bisa berdampak buruk, tidak hanya pada korbannya, tetapi juga pada pelakunya. Bahkan yang menyaksikan perilaku itu bisa kena dampak secara psikologis. Sangat memilukan melihat anak mengalami rasa sakit fisik dan emosional dari bullying, baik secara langsung atau melalui cyberbullying atau yang diterima saat online. Beberapa orang tua tidak yakin bagaimana cara untuk memulai melindungi anak-anak mereka dari bullying dan kekerasan lainnya. Bahkan beberapa orang tua mungkin tidak tahu apakah anak-anak mereka menjadi korban, saksi, atau bahkan pelaku dari perbuatan berbahaya ini. Oleh karenanya, penting bagi orang tua untuk segera menyadari adanya tanda-tanda bullying atau perundungan, tentu agar segera ditangani. Dan tentu dampaknya juga tidak akan lebih buruk. Tanda-tanda tersebut menurut Handi bisa berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini disebabkan bullying atau perundungan yang dialami keduanya bisa berbeda wajah dan bentuknya. Yang pertama, minder atau rendah diri. Bisa saja anak tiba-tiba menjadi tidak percaya diri atau rendah diri. Mungkin saja ia telah menerima bullying atau perundungan dari orang-orang di sekitarnya atau teman sekolahnya. Bagaimanapun, bullying atau perundungan akan merusak kepercayaan diri anak.
Bisa saja ini diketahui ketika anak disuruh keluar rumah untuk membeli sesuatu di warung. Anak tidak mau atau menghindari perintah dari orang tuanya. Atau ketika ikut lomba di sekolah, mungkin saja tidak mau atau tidak berminat karena merasa tidak percaya diri atau minder dengan teman-temannya. Bisa jadi dia sering mendapatkan hinaan, ejekan, atau dipermalukan oleh teman-temannya. Yang kedua, menghindari sekolah. Anak tiba-tiba jadi sering menghindari sekolah. Ada saja alasannya, mulai dari sakit perut, pusing, atau bahkan menolak dibangunkan. Misal, saat Anda amati apa yang dijadikannya alasan ternyata tidak benar. Ia sama sekali tidak sakit. Jangan terburu curiga bahwa ia berbohong karena malas sekolah. Bisa saja hal ini merupakan tanda bahwa anak tidak mau pergi ke sekolah karena ia telah menerima bullying atau perundungan dari teman sekolahnya, sehingga ia merasa sekolah menjadi tempat yang tidak aman untuknya, tempat yang tidak nyaman untuknya. Ketika menjumpai anaknya malas pergi sekolah, padahal biasanya tidak seperti itu. Biasanya mulai sendiri menyiapkan alat sholatnya, buku-bukunya, juga mulai menyiapkan diri mandi, memakai seragam. Tetapi akhir-akhir ini mulai malas, tidak mau mengerjakan itu semua. Bahkan untuk bangun tidur pun harus dibangunkan oleh orang tua. Bisa jadi ini pertanda awal bahwa ada sesuatu yang terjadi di sekolahnya. Ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman di sekolahnya. Nah, orang tua mestinya menanyakan ada apa, adakah sesuatu yang bisa membuat dia tidak nyaman ketika berada di sekolah, sehingga tidak tertarik untuk pergi ke sekolah. Ketika kehilangan teman, amati juga dengan siapa saja anak bergaul. Beberapa bullying atau perundungan bisa berupa pengucilan. Pelaku perundungan akan menghasut orang lain untuk turut mengucilkan korban. Bila anak bercerita bahwa satu atau beberapa orang temannya tidak mau berteman lagi dengannya secara konsisten, Anda patut waspada apakah anak menerima bullying dalam bentuk pengucilan. Bisa jadi anak menceritakan ke orang tua bahwa akhir-akhir ini teman-temannya yang dulu dekat dengannya, mau bermain dengannya, mengucilkan dia atau meninggalkan dia pada saat jam istirahat sekolah. Bisa jadi ini sinyal bahwa anak kita sudah mulai mendapatkan bullying dengan pengucilan. Bisa jadi teman-temannya dihasut oleh temannya yang lain yang suka melakukan bullying sehingga menjauhi dirinya. Bisa saja menebarkan berita yang tidak baik atau tidak tepat, sehingga teman-temannya terhasut dan mulai meninggalkannya. Kesendirian tentu akan menimbulkan kesepian dan ini sangat tidak nyaman. Merasa diasingkan, merasa dikucilkan oleh teman-teman yang sebelumnya dekat dengannya. Keempat, tampak selalu murung. Menurut Hanley, anak-anak yang menerima bullying atau perundungan seringkali terjebak pada pikiran yang kurang tepat bahwa ada sesuatu yang salah dari dirinya, sehingga diperlakukan tidak baik oleh teman lain. Mereka merasa sendirian. Cobalah untuk selalu konfirmasi padanya mengenai apa yang ia rasakan dan minta ia bercerita. Bisa jadi anak kita akhir-akhir ini tampak murung, tidak bersemangat, tidak bergairah,
tidak seceria biasa-biasanya. Tentu sebagai orang tua, kita harus menanyakan apa yang dia pikirkan terkait dirinya, apa yang dia rasakan. Bisa jadi anak merasa malu, merasa banyak kekurangan, merasa bodoh, merasa banyak salahnya, karena di sekolah selalu dikata-katain, dihina, diejek oleh teman-temannya seperti itu. Nah, tentu orang tua perlu mengkonfirmasi apa yang didapatkan dari teman-temannya. Bisa jadi itu sangat mempengaruhi pikiran dan perasaan anak sehingga menjadi sedih dan murung. 5. Menghindari interaksi dengan anak lain. Anak tiba-tiba menolak menghadiri acara ulang tahun atau bahkan kegiatan-kegiatan yang membuatnya berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi karena ia merasa tidak nyaman berinteraksi dengan mereka, karena pelaku bullying atau perundungan ada di antara mereka. Nah, ini tentu sangat kelihatan. Bisa jadi anak kita sebelumnya periang, suka bergaul, suka ikut kegiatan dengan teman-temannya, bahkan suka menghadiri acara ulang tahun teman-temannya. Tapi akhir-akhir ini menjadi malas untuk bertemu dengan temannya, lebih suka sendiri, tidak suka menemui teman-temannya yang biasa dia temuin. Bisa jadi ada sesuatu yang dialami yang mendorong anak menjadi banyak diam atau enggan untuk berkumpul bergaul dengan teman-temannya yang lain. Bisa jadi dia berpikir bahwa pelaku bullying ada sekitar mereka. Kalau dia ikut di dalam aktivitas atau kegiatan anak-anak lain, bisa jadi dia akan dibully lagi. Bisa jadi dia akan diperdaya lagi. Ini yang membuat tidak nyaman atau tidak aman di tengah-tengah mereka, sehingga memutuskan untuk mengisolasi diri atau memutuskan untuk menyendiri. 6. Terlihat tertekan saat memegang gadget. Nah, ini mungkin dari jenis bullying, cyberbullying. Ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua dengan anak-anak generasi Z. Mereka tumbuh dengan internet dan media sosial. Perundungan bisa juga terlihat di dunia maya. Oleh karenanya, selalu perhatikan apakah anak Anda selalu terlihat tertekan saat memegang gawai. Ini bisa jadi pertanda bahwa mereka sedang mengalami cyberbullying. Saat ini, siapa anak yang tidak memegang gawai, apalagi model pembelajarannya selama pandemi COVID-19 menggunakan daring? Pasti semua anak pegang gawai atau gadget. Nah, tentu mereka punya grup WhatsApp, punya Facebook, apalagi sekarang ada TikTok. Nah, bisa jadi mereka mendapatkan bullying dari situ, dari media sosial itu, sehingga ketika memegang gawai atau gadget langsung cemas, menjadi khawatir, dan menjadi mungkin saja ketakutan. Nah, padahal dia sedang ingin belajar melalui daring. Nah, ini tentu tanda awal bahwa bisa jadi anak kita mengalami bullying secara online. Nah, ketika hal-hal tersebut di atas ditemui, tentu sebagai orang tua harus bisa mengambil langkah cepat. Bisa jadi orang tua berkoordinasi dengan guru sekolahnya atau wali kelasnya. Untuk apa? Ya, untuk mencoba memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya. Kemudian bagaimana menyikapi pelaku dari bullying ini. Nah, bisa jadi sudah banyak korban lainnya loh. Maka ketika kita mengatasi
tindakan bullying yang dialami oleh anak kita, bisa jadi kita juga mengatasi tindakan bullying pada anak lain. Karena pada dasarnya tindakan bullying atau perilaku bullying dilakukan secara berulang-ulang dan sering, tidak hanya satu kali. Itu yang bisa Bang J sampaikan, semoga manfaat.